Aku dapat menghadapi semua itu melalui Kristus sebab Dia memberikan kekuatan kepadaku. Maka segala persoalan, tantangan, pergumulan, saya percaya Tuhan akan menyertai. Dan kita dapat menyelesaikan itu bersama dengan Tuhan. Halo kawanku podcast, apa kabar lagi hari ini? Senang sekali karena ada saya, Rani Veronica, yang akan menemani seluruh aktivitas kalian atau kegiatan kalian di hari ini. Dan jangan lupa sebelum kalian nonton sampai habis, jangan lupa juga untuk di like, komen, dan di subscribe ya di YouTube channelku podcast. Nah, untuk kesempatan kali ini kita bakal ngomongin terkait dengan suasana Natal. Ini masih bulan Desember, yang mana semua orang pasti sudah berbondong-bondong. Mungkin kalian udah ada yang pada beli baju baru kali gitu ya, hal-hal yang baru-baru. Walaupun memang tetap PPKM nih, tapi memang ada juga aturannya PPKM Nataru ya. Kalau ngomongin soal Natal, selain persiapan-persiapan kayak gitu, asik juga kalau kita ngomongin tentang inspirasi Natal. Sesuatu yang buat kita jadi semangat ya untuk melakukan hal yang positif dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu nih, kali ini kita kedatangan seseorang yang ternyata punya pengalaman yang luar biasa dalam hal membangun atau mendirikan sebuah gereja. Siapa lagi kalau bukan Pak Pendeta Yusuf Panggo. Halo. Halo Rani. Pak Pendeta. Shalom. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, baik, luar biasa. Ya, waduh, senang sekali karena bisa hadir bersama dengan kita kali ini di Ku Podcast. Dan ini menarik sekali, kenapa kita undang Pak Pendeta ini karena ada sebuah postingan yang sempat viral begitu tentang sebuah gerobak sup ubi EMC kalau tidak salah, yang menjadi perbincangan karena katanya enak gitu. Usut punya usut nih, ternyata sup ubi ini miliknya Pak Pendeta ya. Dan katanya ini juga untuk sebagai modal usaha untuk membangun atau mendirikan sebuah gereja. Benar begitu? Betul. Wow. Bagaimana sampai bisa atau latar belakangnya seperti apa nih Pak Pendeta? Tapi bicara soal itu, pasti membangun sebuah gereja itu tidak mudah ya. Prosesnya pasti juga ada ceritanya di balik semua itu. Boleh nggak berbagi cerita, bisa jadi inspirasi buat kawanku podcast? Oke, mungkin saya akan bercerita atau memberikan kesaksian singkat saja bahwa saya setelah sekolah teologi di Jawa tahun 2005 kembali ke Kupang. Tuhan mengizinkan saya mulai merintis pelayanan sekitar tahun 2012. 2012 kalau mungkin di beberapa gereja Protestan disebut dengan pos pelayanan. Kalau di Pentakosta Karismatik itu pos PI. Kita buat pelayanan, kemudian mulai dari teman-teman, kenalan beberapa rekan teman, kita mulai merintis pelayanan. Karena sebelum tahun 2005 sampai 2012 itu ya saya sempat melalang buana buat studio musik ya. Kebetulan orang tua saya kasih modal untuk buat studio musik. Kemudian saya bisa main keyboard jadi anak band. Namun ya Tuhan pakai beberapa teman yang anak band ini, mereka kasih ingat kepada saya. Mereka bilang gini, "Bro, betul sih bro main musik." Karena kita kan sempat ada yang main musik 2-3 kali di tempat hiburan malam. Dan bahkan wedding band kita di beberapa tempat. Bagi saya sih tidak masalah untuk dapatkan uang, ya kan? Waktu itu berpikirnya begitu. Dan mereka bilang, "Coba brother berpikir, brother itu lulusan sekolah teologi. Ibaratnya sekolah imam, kenapa tidak berpikir untuk merintis atau memulai suatu pelayanan?" Nah, waktu mereka ngomong seperti itu, saya bilang begini, kalau kita mau merintis pelayanan, kira-kira jemaatnya siapa? Kemudian beberapa teman ini mereka ngomong, "Ketong toh," dalam bahasa Kupang. "Kobeta nih, ketong jemaat." Jadi singkat cerita, kita mulai dari 2 orang rekan teman yang mereka juga dukung dan support dan beberapa orang. Kami berjalannya waktu dari tahun 2012, ya Tuhan izinkan pelayanan berjalan. 2016 itu Tuhan izinkan pelayanan ini diterpa ya badai pelayanan lah seperti itu dinamika. Jadi singkat cerita di tahun 2016 itu saya pingin sebenarnya mundur dari jadi gembala sidang karena saya berpikir mungkin
saya tidak pas untuk jadi gembala sidang. Mungkin saya lebih tepatnya mungkin jadi pemain musik gereja, atau mungkin lebih tepatnya jadi dosen, karena sempat saya ngajar sejarah gereja, liturgika, kemudian saya ngajar di beberapa sekolah teologi ya di Kupang, kemudian saya ngajar juga pengantar perjanjian baru, ya mata kuliah yang ringan-ringan lah. Nah, sambil saya berpikir, oh berarti saya tidak diizinkan untuk jadi gembala. 2016 itu saya mau mundur, tapi di satu pagi, kami biasa doa pagi beserta istri. Saya itu bersyukur punya istri yang walaupun bukan orang teologi, ya, tapi dia punya pemahaman tentang Tuhan. Itu juga ya menopang saya, menguatkan saya di saat saya drop, saya lemah. Di doa pagi itu dia bilang begini. Waktu itu saya ngomong bahwa saya mau mundur dari pengembalaan. Mungkin saya menghadap majelis daerah dan saya serahkan bahwa saya tidak bisa, ternyata panggilan saya bukan jadi gembala, mungkin lebih tepat jadi pemain musik gereja, pegawai sekretariat, atau mungkin dosen aja, ngajar mata kuliah yang ringan-ringan. Tapi puji Tuhan, Ibu Gembala bilang begini di dalam doa pagi itu, dia bilang begini, saya tidak mau tahu. Bagi saya bukan menikah dengan anak band atau pemain musik gereja atau pegawai sekretariat sinode mungkin, atau sekretariat gereja. Dia bilang, bagi saya menikah dengan pendeta, dengan gembala sidang. Waktu itu posisi jemaat kami tinggal 2 kakak. Jadi waktu itu saya bilang gini, mau jadi apa ini pelayanan? Saya bilang dia bilang mau 2 kakak ataupun mau berapa orang pun kita tetap pelayanan. Jadi puji Tuhan 2016 itu kita mulai lanjut pelayanan, ya hampir 7-8 bulan atau hampir 1 tahun lah. Itu Ibu Gembala pimpin pujian, saya main musik ya, keyboard ya. Kemudian terus berjalan. Nah, di dalam perjalanan itu di tahun 2016 ada datang salah satu anak muda. Kebetulan ya dia ajak pacarnya waktu itu. Jadi ajak pacarnya datang di pos PI kami. Kebetulan kan itu kami masih pakai ruang tengah keluarga, ruang keluarga. Ya, saya tahu ruangnya. Nah, di situ kita beribadah. Kebetulan waktu itu saya berkhotbah tentang sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Nah, setelah khotbah itu kebetulan temannya ini seorang yang saya kebetulan alumni Giovanni. Jadi dari dulu dari TK sampai SMA itu rata-rata di sekolah Katolik, Maria Goretti, Don Bosco, Giovanni. Jadi saya punya teman lingkungan bergaul juga, ada teman-teman Katolik. Nah, kebetulan yang pemudi ini bawa pacarnya ini Katolik. Datang setelah dia ikuti ibadah, selesai ibadah dia tanya, Pak Pendeta, tidak rencanakah untuk bangun pos pelayanan atau gedung sendiri, gedung kebaktian? Saya bilang begini, papa saya sebelum meninggal sudah kasih tanah sih untuk kita mulai bisa bangun, bangun pos pelayanan. Saya bilang pas di samping rumah itu. Jadi dia bilang mau mulai pos pelayanan. Terus langsung dia bilang, kalau Pak Pendeta tidak keberatan, saya nanti gambar. Nah, sebelum saya ngomong ke situ, saya bilang begini, rencana sih tanahnya ada, mau bangun, tapi siapa yang mau gambar dan mau hitung? Kita kan tidak ada orang, kita cuma 2 kakak dan kita ibadah di ruang tengah itu. Yang hadirnya itu 5-10 orang aja tiap hari Minggu. Nah, dari dia bilang, nanti kalau tidak keberatan Pak Pendeta, saya yang gambar. Jadi saya sempat ngobrol, saya berpikir kan anak muda ini palingan datang ngomong, pergi, tidak mungkin datang lagi, ya kan? Apalagi kita hanya ibadah di ruang tengah seperti itu. Ternyata dia bilang kalau Pak Pendeta izinkan, saya gambar, saya buatin hitung rapnya semua, dan kita buat pos bangunan untuk pos pelayanan, ya, untuk pos PI. Jadi dia tanya speknya seperti apa, saya tanya semua, saya beritahu ya, kalau di kota ya saya tidak pikir muluk-muluk. Kalau bisa ibaratnya bangunannya seperti studio aja, jangan besar, karena kan pasti biayanya butuh besar juga. Ya. Terus ada parkiran. Singkat cerita ya dia bilang, ya model ukuran ruko lah. Dan 1 bulan kemudian dia pulang, 1 bulan kemudian dia datang dan dia bawa flash dengan sudah ada desainnya. Dia presentasi. Waktu itu kalau tidak salah dia bilang kalau sampai gedung ini selesai, dia hitung dengan RAP pada waktu itu di sekitar tahun 2016-17 sekitar 1,2 miliar. Waktu dia ngomong 1,2 miliar, saya lihat Ibu Gembala dan saya lihat yang bagian bendahara, adik waktu itu kan kami pos PI, adik saya yang kecil, dan itu hanya ya dia tahu kita punya kekuatan persembahan bagaimana, dan waktu itu saya bilang gini, tidak mungkin kita bangun, ini tidak mungkin, karena persembahan kami jujur waktu itu hanya 100-200 ribu, perpuluhan itu 500 ribu sudah paling banyak itu, 500 ribu sampai 1 juta. Jadi akhirnya saya bilang ya mau bagaimana, tapi Ibu Gembala nih senyum. Waktu itu dia berkaca, kita lihat kan sudah jadi video animasi bagus sekali, tapi ini 1,2 M mau ambil dari mana?
Jadi sudah saya bilang kita berdoa. Dan saya bersyukur teman ini walaupun dia seorang Katolik, tapi dia bilang Pak Pendeta pasti bisa. Dia bilang kami aja yang di sekuler, kadang-kadang kita terima kerjaan tidak ada uang Pak Pendeta. Tapi kita terima dulu, nanti pasti ada jalan. Apalagi Pak Pendeta melayani Tuhan, pasti Tuhan buka jalan. Nah dari situ kita mulai usaha. Jadi sebelum sampai sub ubi itu sebenarnya ada satu pasangan suami istri, orang Katolik juga. Mereka itu buat usaha. Jadi ada usaha dan mereka masak. Waktu itu sih masaknya ekstrim, yang sekarang ini orang bilang RW. Gitu. Jadi rantangan pertama sebelum ke sub ubi itu RW. Oh, itu usaha pertama. Nah, jadi iya. tapi bukan kami yang buat waktu itu. Ya ini pasangan muda Katolik ini, mereka yang bilang. Kebetulan kita kenal anak band, mereka bilang Pak Pendeta ya mulai bangun, ya mulai usaha aja, percaya Tuhan pasti tolong. Jadi kita mulai dari situ. Kita dari mereka saya masih ingat itu mereka ke bawah mata suami istri beli bahan pokok untuk RW-nya, terus mereka udah masak, terus difoto. Pak Pendeta ini sudah jadi, tinggal beli mikanya saja. Dari situ kita mulai usaha. Saya beli mika, mulai usaha, jual telur bumbu. Dan saya masih ingat kita mulai itu start dengan 20 juta waktu itu. Jadi modal awal dari kita rantangan 20 juta. Ya akhirnya mulai dari jual RW, saya masih ingat itu telur bumbu. Ya, berkelanjutan terus sampai jualan jagung pulut yang dari Oesau. Itu hampir 2 tahun pergi pulang jual jagung pulut. Sampai ya pokoknya ada di FB saya lah. Kalau apa sekarang di media sosial kan susah kita mau tutup-tutupi. Jadi sejak 2016 itu saya hampir 2 tahun tuh pergi pulang Kupang Oesau. Waktu itu kan sudah tidak dapat lagi untuk RW, sepertinya sulit. Terus telur bumbu, orang mungkin bosan juga. Jadi kita coba jagung pulut goreng. Dan ternyata itu hampir 1 tahun lebih, 1,5 tahun sampai 2 tahun itu berjalan. Ya. Tiap hari itu sore, ada aja. Tiap sore saya sudah langsung pergi ke Oesau beli. Nah, habis jagung itu kita sudah bingung. Orang kan bosan juga jagung ini mau buat apa. Maka saya bersyukur Ibu Gembala ini tidak malu-malu maksudnya. Dia berpikir untuk buat seperti pentolan bakso, usaha begitu buat pentolan bakso. Jadi saya masih ingat dia coba buat pentolan bakso waktu itu karena untuk kita dukung pembangunan ini. Nah dari situ Tuhan buka jalan, kita ketemu dengan salah seorang yang lihat postingan kami. Jadi dia dukung juga dengan mesin pentolan bakso, ya. Walaupun sudah harganya dikasih murah, terus kami bayar cicil. Nah mulai dari situ dia mulai terus berkembang. Nah sempat ada beberapa teman yang punya usaha kuliner, mereka beli pentolan bakso kami. Jadi saya tanya, sebenarnya buat apa? Oh Pak Pendeta banyak sekali, mau buat pentolan bakso nih untuk sup, ya capcay bisa. Dia bilang kalau Pak Pendeta punya waktu, coba nanti buat beberapa usaha, nah beberapa menu. Jadi dari situ mulai cikal bakal perlahan-lahan kita buat sup ubi, sudah berjalan 3 tahun. Nah dari hasil yang ada itu kami pakai untuk biayai tukang dan juga saya masih ingat Ibu Gembala bangunkan saya pagi, hampir tiap pagi waktu itu 2016, 17, 18 sampai sekarang. Saya buat video lewat ini HP, ini hadiah HP nih 2016. Saya buat video khotbah sampai sekarang masih pakai juga. Jadi ini saya pakai untuk khotbah, buat video, saya upload. Jadi memang kami berusaha, tapi Tuhan tambahkan, kebanyakan itu netizen bergerak. Tiba-tiba ada yang drop pasir, kasih batako, itu pasir tuh sampai sekitar ada 12 red. Kami kerja lantai 2 gereja kami. Jadi Tuhan cukupi semua. Ada yang kasih semen. Ya, datang aja dari media sosial. Jadi tahun-tahun itu tuh memang saya bingung cara Tuhan. Tapi memang kami terus bekerja dan puji Tuhan dari hasil jualan itu kami bisa bayar tukang. Jadi praktisnya ya untuk ongkos tukang dari yang kami buat rantangan, bahan-bahannya itu sudah datang dari netizen ya. Itu yang saya merasa waduh Tuhan luar biasa sih ketika kita bekerja berusaha. Oh begitu, dan itu pada akhirnya berujung dengan sub ubi ya, pada akhirnya. Sekarang sub ubi. Karena sub ubi itu kan yang sampai sekarang masih terus berjalan ya, bahkan sempat viral juga karena katanya enak. Itu juga idenya dari Ibu Pendeta. Iya, dari Ibu Pendeta. Terus sebenarnya kita lihat dari YouTube. Jadi YouTube ini kan ada semua. Betul. Terus dengan menu-menu sekarang dengan berbagai macam. Lihat dari YouTube kita coba-coba saja. Ya karena saya kan tidak ada basic sama sekali kuliner. Saya orang teologi, hobinya musik, ya kan, pernah sekolah audio recording, ya tidak ada kaitan, tapi Tuhan bawa bisa sampai ke situ. Karena sempat saya juga mau rekam, buat lagu, berpikirnya cari dana berikut tuh buat seperti dulu CD atau VCD terus dijual. Tapi ya waktu saya rekaman baru 5 lagu, komputer saya rusak.
Jadi saya berpikir ya mungkin Tuhan izinkan sesuatu yang lain. Dan sekarang baru saya mengerti. Akhirnya ya saya tidak tahu bahwa dari kuliner ini Tuhan buka jalan. Jadi kalau teman-teman kalau pergi ke Oisao, lihat aja di tempat cucur itu orang jual jagung, tanya aja vario putih, pendeta yang jual untuk bangun gereja, pasti mereka sudah kenal. Tahu, oh itu pendeta yang pakai vario putih. Karena 2 tahun saya bolak-balik tiap sore. Jadi saya pergi ke sana, begitu dapat jagung, dari masih di kebun itu saya sudah upload. Jadi orang mulai pesan, kita list, saya antar. Besoknya itu kita masak dan antar. Saya menikmati, tapi saya tidak sangka bahwa nanti akan jadinya bahwa kita bisa selesai dalam pembangunan yang ada. Tuhan buka jalan terlalu ajaib. Saya lihat dari sahabat-sahabat netizen, dan akhirnya ya sempat ada yang kasih juluki itu pendeta medsos. Ya enggak apa-apalah. Karena jemaat saya sekarang ini baru 7 KK, dan kami kan sebenarnya pos PI atau pos pelayanan. Ya, itu. Jadi saat ini masih pos PI ya. Atau pos pelayanan lah kalau sebenarnya. Ya, tapi kalau di kan saya pendeta penuh. Artinya punya tanggung jawab jemaat mandiri seperti ibaratnya kan kayak gitu ya Pak Pendeta. Tapi kalau dilihat proses itu sampai dengan saat ini berapa tahun sampai udah menjadi sebuah gedung begitu? Nah itu jadi 2016 sempat kita kerja sekitar 3 bulan, terhenti karena uang sudah tidak ada. Jadi itu kita uangnya habis hanya untuk fondasi, terus berdiri tiang. Terus itu berhenti hampir 1 tahun. Itu 3 bulan kita kerja, terus berhenti hampir 1 tahun. Kita mulai bingung kan mau dapat uang dari mana. Terus akhirnya kita mulai dari rantangan ini. Rantangan terus dengan setiap hari saya khotbah, naikkan, sharing firman Tuhan aja. Jadi waktu itu saya, puji Tuhan ada salah satu rekan hamba Tuhan, Bapak Pendeta Mel Atok, ya. Terus Bapak Pendeta Esra yang saya kenal, itu kita kenal baik dari SMA. Mereka bilang, brother punya kemampuan di audio, kenapa tidak berpikir untuk berkhotbah kepada banyak orang? Kenapa ilmu teologianya harus tunggu khotbah di hari Minggu yang hanya beberapa orang? Kalau bisa kenapa tidak rekam dan upload aja? Jadi berkat kan? Dan saya tidak sangka-sangka itu jadi berkat. Dan akhirnya ya puji Tuhan, dari 2016 waktu buat video pertama itu saya tandai 100 orang, yang lihat itu mungkin 15. Wow. Saya tandai dari komputer, orang mungkin lihat 15. Karena ini kan tahu siapa lagi ngoceh-ngoceh nggak jelas. Tapi ya puji Tuhan dengan pandemi yang ada baru saya mengerti ternyata Tuhan sedang persiapkan sesuatu untuk pelayanan kecil IMC ini. Begitu pandemi datang, kami sudah siap dengan pelayanan media, dan puji Tuhan kalau di halaman FB itu sekarang sekitar 32.000 yang ikut. Jadi puji Tuhan anugerah. Jadi kalau saya berpikir 32.000 kita mau tampung orang di mana? Ini orang yang banyak. Betul. Jumlah orang yang sangat banyak. Tapi saya bersyukur akhirnya dalam impian saya ketika 2016 ditanya sama yang gambar bangunan ini ya, Engki dia tanya mau buat seperti apa, saya bilang ya model seperti ruko dan seperti studio saja supaya bisa jadi berkat. Karena saya terberkati begini, kenapa saya mau terjun ke media? Mama saya ini lumpuh 42 tahun. Dan selama hampir 42 tahun itu ya tidak pernah ke gereja. Jadi tunggu 3 bulan dulu baru gereja mungkin kunjungi buat perjamuan. Nah kehidupan rohaninya salah satunya mama saya bergumul untuk saya jadi pendeta juga. Ya untuk saya pada akhirnya mungkin bisa layani beliau juga. Dan dia bersyukur selama 42 tahun kelumpuhannya itu dia berdoa, dia gumuli, ya dukung saya secara pribadi. Jadi 42 tahun itu hanya 3 bulan baru dikunjungi, mungkin majelis, datang perjamuan, ada ibadah. Tapi dia kuat. Itu saya ingat satu kali, kebetulan waktu itu langganan salah satu Indovision waktu itu di rumah, dan ada channel Kristen. Jadi mama saya itu kuat dari situ. Kan ada channel Kristen yang bahas firman. Itu imannya bangkit di situ. Dari situ hati saya ngomong sama mama waktu itu, saya bilang ini, Mah berdoa kalau Tuhan izinkan saya pelayanan seperti ini aja. Ada studio, terus kita bawa orang kesaksian, kita buat orang testimoni, terus beritakan firman, ada tim pujiannya. Tapi waktu itu saya ngomong sama ibu, saya bilang, untuk produksi seperti ini mahal, Ma. Karena butuh biaya yang banyak. Bayar talent pemain musik, terus bayar vokalis semua, ini mahal. Terus harus bayar lagi kan ke stasiun TV, bukan sesuatu yang mudah, saya bilang. Tapi Ma, percaya Tuhan tolong. Dari hasil kerinduan hati saya pingin pelayanan media itu, Tuhan buka jalan. Ternyata ya 2018 itu ke sini, Tuhan izinkan kami punya jemaat. Karena saya ngomong kepada jemaat, kita ada di daerah mayoritas Kristen. Tidak mungkin nanti kita disebut ambil dombanya orang. Kita melayani apa yang bisa kita layani saja. Berapa jiwa yang Tuhan percayakan kita layani, tapi kita kuatnya di media supaya bisa jadi berkat. Dan akhirnya ya puji Tuhan,
Ya, jadi kesaksian ini. Dan sebenarnya kan kalau IMC Food itu kan dalam gang. Secara ilmu bisnis itu bunuh diri, usaha bunuh diri dalam gang. Nggak mungkin siapa mau pergi cari tahu di situ. Harusnya kan di pinggir jalan besar. Tapi saya tidak sangka dengan ya seperti sekarang kita buat podcast, nanti diupload di YouTube, Facebook. Ini kan ibaratnya berkatnya dari atas. Jadi setiap postingan orang penasaran ini tempatnya di mana, dan puji Tuhan. Ya akhirnya kami bisa pekerjakan 3-5 orang. Dan 1 bulan 2000. Kenapa saya main band? Karena saya susah. 2010 itu untuk dapatkan penghasilan 1 juta 1 bulan saja susah. Saya sempat kerja di staf gereja, itu saya dapat 1 juta. Itu sulit sekali. Tapi sekarang saya ngomong sama Ibu Gembala, Ma, kalau kita diberkati, selalu berpikir untuk jadi berkat. Sekarang setidaknya kami butuh dana sekitar 4-5 juta untuk biayai karena ada karyawan yang kami harus up. Dan puji Tuhan, Tuhan buka jalan itu semua. Gereja juga ada sekretariatnya, kami punya toko buku, dan puji Tuhan semua bergerak lewat online. Dan itu Tuhan cukupi semua. Ya. Itu jadi dasar saya secara pribadi, karena saya berpikir tidak salah juga kita bekerja atau berusaha, karena Rasul Paulus pun membuat tenda untuk mencukupi kebutuhan pelayanannya di dalam perintisan awal-awal. Jadi saya berpikir ya tidak berdosa ketika kita bekerja dan berusaha. Ini saya kasih satu bacaan aja, Kisah Para Rasul 20 ayat 34-36. Rasul Paulus berkata demikian kepada jemaat di Efesus. Ketika dia hendak berpisah dengan para tua-tua, ini sebenarnya suasananya ini sedih. Paulus berkata kepada tua-tua di Efesus, kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala hal telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kamu harus membantu orang-orang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Paulus berkata, kita tidak bisa tolong orang kalau kita finansialnya juga lagi kacau. Maka Paulus bilang dia bekerja, dapat upah, membuat tenda, dapat gaji. Uang yang dapat dia cukupi kebutuhan dia dan rekan-rekannya. Ada berkat yang lebih, dia bantu orang lain. Sehingga Paulus tidak pakai dana atau uang orang lain, tapi dia bekerja sendiri. Dengan demikian dia bilang begini, sambil kita ingat perkataan Tuhan Yesus, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Karena ketika kita terjebak hanya minta, maka jujur aja kita akan berpikir bahwa orang wajib kasih kita. Nah itu menjadi sesuatu yang bisa saja menjadi sesuatu yang salah, dan pada akhirnya kita menjadi beban bagi jemaat. Dan kenapa selain saya lihat Paulus bekerja untuk mencukupi kebutuhan dan keperluan kawan-kawan seperjalanannya dan juga dapat menolong orang lain, Rasul Paulus juga memberikan suatu rahasia supaya dia tidak menjadi beban. Dalam 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-9. 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-9. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Itu kepada jemaat Tesalonika. Rasul Paulus ulangi lagi kepada jemaat di Korintus. Dia berkata, 2 Korintus pasal 11 ayat 9. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu, dan aku akan tetap berbuat demikian. Jadi saya dapat kesimpulan di sini. Paulus ini alasan dia bekerja ada 2. Yang pertama, mencukupi kebutuhan dia dan rekan-rekan pelayanannya, dan juga dana yang lebih dia bisa bantu orang lain. Yang kedua, supaya jangan jadi beban bagi jemaat. Padahal jujur sih, kalau mau bilang Paulus mau kaya, sangat kaya. Dia tinggal duduk di Yerusalem saja. Mungkin dia tinggal minta persembahan aja. Galatia, Efesus, Korintus, Kolose, Tesalonika, iya kan? Roma. Mungkin dia tinggal tiap bulan dia terima uang saja. Bisa dia lakukan. Tapi dia bilang dia tidak mau menjadi beban. Bahkan dengan Paulus bekerja berusaha, Paulus berkata bahwa upahku ialah aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Saya bilang ini dalam sekali. Ketika dia ngomong kepada jemaat Korintus, upahku ialah aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Artinya dia tidak pasang tarif ketika dia melayani. Dia tidak minta uang, lu mau kasih atau tidak, dia tidak peduli. Tapi kesempatan untuk dia berkhotbah, dia beritakan firman Tuhan, itu sudah upah. Dan saya bersyukur hari ini sebenarnya upah kita besar. Setiap kita punya HP, hamba Tuhan, kita bisa buat khotbah kan? Upah kita tabur aja. Dan saya bersyukur bahwa Tuhan jawab itu sejak 2016. Tabur firman Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Ya akhirnya
Sekarang kami sudah ada admin yang kelola. Saya tidak pernah berpikir nanti dapat uang. Tapi dari halaman FB, akhirnya minimal setiap kami upload video itu dapat $1-2. Ya puji Tuhan, artinya kita tidak pernah berpikir ke situ. Betul, tapi Tuhan buka jalan bahwa itu jadi berkat. Dan itu kami lakukan sejak 2016 dan Tuhan sungguh baik. Dan saya melihat bahwa tidak ada yang mustahil sih dengan Tuhan kita melangkah. Yang penting kita bekerja, berusaha, andalkan Tuhan. Dan Paulus jadi teladan. Saya berpikir saya belum sesibuk Paulus dan juga saya belum berdarah-darah seperti Paulus. Paulus itu di penjara, mengalami karam kapal, bahaya di darat, di padang gurun, di lautan. Tapi Paulus bilang apa? Dia tetap masih punya kesempatan bekerja. Nah itu yang jadi berkat. Saya berpikir saya punya waktu luang banyak sih. Terus dengan jemaat yang cuma 7 kakak kan sebenarnya kesibukan saya tidak banyak. Nah kenapa kesibukan saya tidak banyaknya? Saya tidak lakukan sesuatu yang produktif dengan bekerja. Maka saya nikmati tiap pagi jam 5 ke pasar, rebutan-rebutan dengan mak-mak belanjaan, ya kan, tawar-menawar. Akhirnya bisa ya, sampai kita buat kuah asam, sup ubi semua ya minuman ya. Puji Tuhan. Anugerah Tuhan. Jadi artinya proses yang dilewati selama ini ternyata ujung-ujungnya ini semuanya itu ada maksudnya begitu ya. Ya. Awalnya apa yang sudah dilewati oleh Pak Pendeta semua ada maksudnya. Mungkin boleh nggak kita tahu ada nggak ayat yang paling menguatkan Pak Pendeta yang selalu mengingat ayat itu dalam segala hal, dalam kesusahan atau apapun. Ibaratnya ayat idola, ayat favorit gitu. Ada nggak yang untuk menguatkan Pak Pendeta? Kalau saya sih paling dari ingat dulu gitu, sampai sekarang gitu. Ini saya kasih satu bagian ayat firman Tuhan. Boleh. Sebenarnya saya dapat ini bukan ada waktu saya sekolah teologi ya sih. Waktu dulu masih SD kalau tidak salah. Masih SD. Kan orang tua keluarga hobi itu tinju kan. Jadi saya pernah ingat waktu tinju antara Evander Holyfield sama Mike Tyson. Lama gigit-gigit telinga. Gigit-gigit telinga tuh. Itu kan di apa? Jubah atau apanya tuh yang Evander Holyfield ada tulis Filipi 4 ayat 13. Nah, itu saya kan masih SD kelas 5 atau kelas 6 SD. Saya ingat ayat itu sampai akhirnya sampai sekarang saya di dalam Filipi 4 ayat 13. Dia bilang gini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, saya baca di beberapa terjemahan lain ya. Ini yang kasih kuat saya ayat-ayat ini. Di dalam terjemahan Alkitab Firman Allah yang hidup dikatakan begini. Sebab saya dapat melakukan segala kehendak Allah dengan pertolongan Kristus yang memberi saya kekuatan dan kuasa. Di dalam terjemahan versi muda dibaca dikatakan, aku dapat menghadapi semua itu melalui Kristus sebab Dia memberikan kekuatan kepadaku. Maka segala persoalan, tantangan, pergumulan saya percaya Tuhan akan menyertai. Dan kita dapat menyelesaikan itu bersama dengan Tuhan. Maka ya, puji Tuhan dari rantangan 1 tahun 8 bulan itu gedung pos pelayanan gereja kami berdiri dan itu anugerah Tuhan yang Tuhan izinkan saya alami. Ya anugerah terbesar Yesus mati tebus dosa kita, tapi Tuhan izinkan suatu pengalaman rohani seperti itu. Bahwa kami ada usaha kami, tapi Tuhan juga pakai anak-anak Tuhan, alat-alat Tuhan, dan saya bersyukur melalui media sosial ada banyak alat-alat Tuhan, anak-anak Tuhan yang Tuhan pakai. Ya. Menarik. Dan kisah yang disampaikan oleh Pak Pendeta ini tentunya ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua begitu, bahwa dalam segala proses yang kita hadapi, kalau kita tidak sama Tuhan, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Dan percaya bahwa Tuhan punya segala macam cara yang bisa Dia lakukan begitu ya, untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan, dan selama itu hal yang menyenangkan hati Tuhan. Pastinya kan kayak gitu ya Pak Pendeta. Nah, di dalam suasana Natal kayak ini menarik sekali tadi kisah dari Pak Pendeta. Mungkin juga bisa menyampaikan kepada kawanku podcast menyangkut dengan Natal dan terkait dengan inspirasi dan cerita-cerita yang luar biasa dari Pak Pendeta ini, bagaimana kita para penonton nih untuk bisa memaknai Natal dalam kehidupan kita di tengah pandemi COVID-19 ini, apalagi dengan bertambah dan berkembangnya media digitalisasi saat ini. Kira-kira seperti apa nih Pak Pendeta? Silakan. Ya, sebagai orang Kristen kita sebenarnya punya tanggung jawab yang besar, ya, memberi warna, ya, menyatakan Natal itu bukan hanya sebatas selebrasi perayaan baju baru, sepatu baru, ya, tetapi lebih daripada itu bahwa Yesus datang ke dunia untuk mati menebus dosa kita semua, saya, Rani, dan semua kita yang ada di sini. Itu suatu anugerah yang besar yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun dan tidak mungkin dapat kita balas kebaikan Tuhan tersebut. Maka selama kita masih diberikan kesempatan hidup ini, mari kita menjadi orang-orang Kristen yang memberikan contoh, menjadi orang Kristen yang memberikan teladan supaya hidup kita berdampak. Sehingga saya teringat pesan Rasul Paulus kepada Titus di dalam pelayanannya. Dia berkata begini, dalam Titus pasal 2 ayatnya yang ke-7 dan ayat yang ke-8.
dan jadikanlah dirimu suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Di luar sana kekristenan disorot. Tapi dengan sikap, tindakan, perbuatan kita mau tunjukkan betul-betul kita adalah pengikut Kristus yang sejati, di mana kita hidup dengan mau melakukan perbuatan baik, hidup kita menjadi berkat, sehingga orang-orang yang mungkin mau memfitnah, menjelekkan kita, mereka dibungkam dengan sikap perbuatan kita, hidup kita, sehingga hidup kita menjadi berkat. Seperti juga, ini ayat yang terakhir, 1 Petrus 2 ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawatnya. Jadi pesan Natal hari ini, marilah kita kembali mengoreksi diri kita. Sudahkah kita menjadi orang yang dalam hidup berkontribusi baik kepada keluarga, lingkungan pekerjaan, lingkungan pergaulan, kehadiran kita memberi contoh dan teladan atau tidak? Supaya ketika orang memfitnah kita, orang menjelekkan tentang kekristenan, kita tidak perlu membalas. Cukup dengan perbuatan baik kita, ya, mereka akan melihat apa yang kita lakukan, dan pada akhirnya dengan satu tujuan, Tuhan dipermuliakan. Ya. Amin. Waduh, luar biasa, hebat. Semoga ini bisa menjadi satu hal yang menarik dan juga makna, dan bisa menjadi pedoman hidup buat kita juga nih. Ini kalau mau dibilang firman Tuhan ini secara tidak langsung mungkin udah menyentuh ya kawanku podcast yang mendengarkan kita. Amin. Dan tentunya saya juga mau ngucapin terima kasih buat Pak Pendeta yang sudah hadir bersama dengan kita. Tentunya ini kesempatan ini kalau bisa next time boleh datang lagi ya. Boleh, siap kita sharing. Cerita dan kisahnya ini menarik sekali begitu, dan bisa menjadi berkat bagi kita semua. Akhirnya sampai di sini dulu untuk episode kita kali ini, dan kita juga mau mengucapkan selamat merayakan Hari Natal dan menjelang tahun baru. Semoga makna Natal yang sudah disampaikan ini boleh kita lakukan, kita boleh introspeksi diri, melakukan hal yang baik dan yang berkenan di mata Tuhan. Amin. Sampai jumpa di lain kesempatan lagi. Dadah. Thank you. Tuhan berkati.